Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luluatul Munawaroh, mahasiswa Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Video saya kali ini adalah video untuk sedikit mempresentasikan hasil laporan akhir praktik pengalaman lapangan saya. Praktik pengalaman lapangan kali ini berbeda dengan praktik pengalaman lapangan yang seperti biasanya, karena pada saat ini masih masa pandemi COVID-19. Oleh karenanya, sistem praktik pengalaman lapangan kali ini hanya dilakukan dengan observasi atau wawancara di lembaga terkait. Waktu pelaksanaan praktik pengalaman lapangan 30 hari, dimulai pada tanggal 18 Januari 2021. Dan saya berkesempatan untuk praktik pengalaman lapangan di Lembaga Keuangan Syariah BMTNU Cabang Peragaan. Sejarah BMTNU sendiri itu berdiri pada 1 Juni 2004 di Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Berdirinya BMTNU ini berawal dari keprihatinan pengurus MBCNU Gapura yang melihat banyaknya masyarakat miskin di lingkungannya yang terjerat praktik rentenir. Banyak masyarakat yang membutuhkan dana untuk dijadikan modal, kemudian meminjam dana kepada rentenir, sedangkan dalam hal pengembaliannya itu dikenakan bunga yang begitu besar hingga mencapai 50%. Pinjaman yang besar melahirkan bunga yang besar pula, sedangkan keuntungan yang didapat oleh masyarakat tidaklah seberapa. Oleh karena itu, Bapak Masyudi yang saat ini menjabat sebagai Direktur Utama BMTNU Jawa Timur menawarkan untuk mendirikan lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam bagi anggotanya, yang saat ini diberi nama BMTNU Jawa Timur. Dan BMTNU Cabang Peragaan merupakan cabang pertama dari BMTNU Jawa Timur yang berdiri pada tahun 2012. BMTNU Cabang Peragaan terletak di Jalan Raya Sumeneb Pamekasan, Desa Pakamban Laok, Kecamatan Peragaan, Kabupaten Sumeneb. Lokasi BMTNU Cabang Peragaan ini cukup strategis karena berada tepat di pinggir jalan utama arah Sumeneb Pamekasan yang sangat mudah terjangkau, dekat dengan pemukiman warga, pasar, toko, balai desa, dan sekolah. Demikian itu merupakan profil dan sejarah dari Lembaga Keuangan BMTNU Cabang Peragaan. Nah, terus selanjutnya kita langsung ke laporan saya. Judul dari laporan saya adalah peran layanan berbasis jamaah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota di BMTNU Cabang Peragaan Kabupaten Sumeneb. Nah, Baitul Mal wa Tamwil itu atau BMT merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang memiliki peranan penting dalam menunjang ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Lembaga keuangan mikro ini memiliki sasaran yang lebih kecil atau khusus dibanding lembaga keuangan umum lainnya. Oleh karena itu, pelaku usaha mikro kecil dan menengah sering mengandalkan jasa-jasa dari BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Selain proses transaksi yang mudah, para pelaku usaha atau nasabah dapat meminjam dana tanpa khawatir adanya bunga yang dapat memberatkan pelaku usaha dalam hal pengembalian. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pinjaman yang selama ini berlaku di masyarakat itu sangat menyulitkan. Salah satunya adalah rentenir, sistem dari rentenir yang awalnya meminjam dana dengan tujuan dapat menggunakannya sebagai modal agar usahanya bisa berkembang dan makmur,
justru menjadi penyebab dari tidak dapat berkembangnya suatu usaha dan bahkan menjadi penyebab ruginya sebuah usaha karena hasil dari usaha tersebut lebih banyak digunakan untuk membayar bunganya. Kondisi seperti ini sungguh memprihatinkan. Jika kondisi yang seperti ini terus berlanjut, sudah jelas masyarakat kami masih jauh dari kata sejahtera. Nah, alasan inilah yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul peran layanan berbasis jamaah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota di BMTNU Cabang Peragaan Kabupaten Sumeneb. Baitul Mal wa Tamwil sendiri sebenarnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai lembaga penyimpanan, dan pada bagian yang lain lembaga ini juga berfungsi seperti Menteri Keuangan atau Bendahara Negara masa kini karena berfungsi aktif dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya fokus pada pengaturan suplai dan moneter. Kemudian seiring berjalannya waktu, lembaga ini semakin berkembang hingga saat ini. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT menurut Sudarsono dalam bukunya berasal dari dua kata, yakni Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal berarti rumah untuk menghimpun, mengumpulkan atau menyimpan harta, dan Baitul Tamwil berarti rumah pengembangan harta yang melakukan kegiatan-kegiatan produktif seperti investasi, menabung, dan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang ekonomi. Kemudian untuk layanan berbasis jamaah ini adalah salah satu produk pembiayaan yang ada di BMTNU Cabang Peragaan. Produk ini ada sejak tahun 2017 dan layanan ini merupakan layanan pembiayaan berbasis kelompok yang terdiri dari minimal 5 orang berusia 17 tahun hingga 60 tahun. Nasisma merupakan jawaban bagi kelompok usaha yang membutuhkan tambahan dana sebagai modal. Selain memberikan kemudahan akses keuangan, Nasisma juga memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Kemudian akad yang dipakai dalam layanan berbasis jamaah ini adalah akad mudharabah atau bisa juga menggunakan qardul hasan sesuai dengan persetujuan masing-masing kelompok. Dalam prakteknya, pelaku usaha mengajukan layanan berbasis jamaah kepada BMT, kemudian pihak BMT akan mendatangi kelompok tersebut dan memberikan modal pertama sebanyak 2 juta rupiah bagi masing-masing anggota. Jika dirasa kelompok tersebut mengalami peningkatan yang signifikan, maka tahap selanjutnya akan mendapatkan modal 3 juta rupiah dan yang paling besar itu hingga mencapai 5 juta rupiah. Untuk poin selanjutnya yaitu kesejahteraan. Kesejahteraan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 diterangkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENA yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dalam suatu periode guna mendapatkan informasi kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2005, indikator keluarga sejahtera dapat ditinjau melalui beberapa aspek, di antaranya adalah pendapatan. Pendapatan merupakan segala penghasilan yang diterima, baik dari sektor formal maupun non-formal, yang terhitung dalam jangka waktu tertentu. Tingkat pendapatan yang tinggi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan pendapatan yang tinggi memberikan peluang yang lebih besar bagi rumah tangga untuk memilih pangan yang lebih baik dalam mutu maupun juga gizinya. Sedangkan dalam Islam, konsep kesejahteraan meliputi penggunaan sumber daya yang optimal,
tidak mubazir, distribusi harta kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan adil dan merata, serta tercukupinya kebutuhan dasar manusia. Poin selanjutnya adalah peran layanan berbasis jamaah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota. Layanan ini diperuntukkan bagi para kelompok usaha yang membutuhkan dana sebagai tambahan modal usaha. Sistem yang mudah menjadi salah satu alasan bagi masyarakat untuk menggunakan layanan ini. Selain itu, terdapat pula jarak antara masyarakat desa dengan bank yang dianggap berada di basis elit, serta tanggapan masyarakat yang berpendapat bahwa bank memiliki praktik-praktik ribawi. Sasaran dari lasisma adalah para pelaku kelompok usaha kecil menengah, agar para kelompok usaha tersebut dapat mengembangkan usahanya. Dengan adanya lasisma, para kelompok usaha bisa mendapatkan modal tanpa adanya jaminan yang mengikat. Pembiayaannya pun menyesuaikan hasil atau keuntungan dari masing-masing usaha. Sejauh ini, kelompok usaha yang tergabung dalam pembiayaan layanan berbasis jamaah ini mencapai 400 kelompok di BMTNU cabang Peragaan. Di antaranya ada kelompok usaha rengginang, gula merah, dan kerupuk ikan tenggiri. Layanan berbasis jamaah atau lasisma memiliki dampak yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil menengah. Jika dilihat dari semakin bertambahnya kelompok usaha yang tergabung dalam layanan ini setiap tahunnya, membuktikan bahwa layanan ini berhasil memberikan perubahan bagi masyarakat di bidang perekonomian. Karena semakin banyak dana yang didapatkan untuk dijadikan sebagai modal, maka akan semakin banyak pula suatu usaha diproduksi atau suatu usaha menghasilkan produksi, dan semakin banyaknya produksi yang dihasilkan, maka akan semakin banyak pula pendapatan yang akan didapatkan oleh suatu usaha tersebut. Dalam perannya sebagai media penyaluran dana kepada masyarakat kecil menengah, lasisma tidak hanya menguntungkan bagi kelompok usaha, namun juga menguntungkan bagi lembaga keuangan sendiri. Walau keuntungan yang didapatkan tidak begitu besar, namun semakin banyak kelompok usaha yang tergabung dalam pembiayaan lasisma, maka semakin banyak pula keuntungan yang didapat oleh lembaga, sehingga ada hubungan timbal balik yang sama-sama menguntungkan bagi pelaku usaha dan lembaga keuangan. Dan tidak hanya dalam hal ekonomi, lasisma juga menciptakan hubungan tali persaudaraan yang kuat antara pelaku usaha dalam satu kelompok tersebut, namun juga melatih tanggung jawab masyarakat melalui kewajibannya membayar angsuran pokok dengan disiplin setiap bulannya. Dari pembahasan analisis layanan berbasis jamaah di BMTNU cabang Peragaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga BMTNU cabang Peragaan memiliki peran yang penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi usaha-usaha kecil. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan melalui layanan berbasis jamaah yang dimilikinya, mampu menciptakan keadaan ekonomi yang lebih baik bagi pelaku usaha maupun bagi BMTNU sendiri. Demikian video presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.